Tuhan, tema kita hari ini adalah seperti puji-pujian tadi mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada kita dan menjadi satu pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan? Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, bisa LCD-nya? Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di dalam Yohanes pasal 21, ya. Yohanes pasal 21 ayat 17. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, latar belakangnya adalah setelah Yesus mati di kayu salib itu, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, tampaknya murid-murid masih ada yang meragukan apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Masih ada yang ragu-ragu, itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid berkali-kali. Nah, rupanya Petrus dan murid-murid yang tadinya Petrus dan murid-murid dipanggil oleh Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di dalam pasal 21 ayat sebelumnya di atas kita melihat ternyata Petrus dan murid-murid kembali menjadi penjala ikan. Tidak lagi mereka mengikuti atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Hingga Yesus akhirnya menghampiri mereka ketika mereka sedang menangkap ikan. Tetapi sekalipun mereka berjuang semalam-malaman menangkap ikan, tidak ada yang mereka dapatkan. Kemudian Yesus menghampiri mereka. Nah, kemudian Yesus memerintahkan mereka, lemparkan jalamu sebelah kanan. Dan mereka taat. Kemudian mereka mendapatkan hasil yang melimpah, hasil yang banyak. Mengingatkan bahwa pertama kali Yesus memanggil Petrus ketika mereka berada di dalam tugas mereka sebagai penjala ikan. Peristiwanya diingatkan kembali bahwa Petrus dipanggil oleh Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ternyata mereka kembali lagi menjadi penjala ikan. Kemudian Yesus datang lagi mengingatkan kembali bahwa mereka dipanggil untuk menjala manusia. Nah, akhirnya Yesus bertanya setelah mereka di darat, mereka makan ikan itu, dan Yesus bertanya kepada mereka, secara kepada Simon. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali bertanya. Ini berarti penting. Ada masalah apa? Dan bahkan sampai hati Petrus sedih. Sedih. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita melihat firman Tuhan ini, ternyata kata kasih kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu ada agape, ada philia, ada eros Dan yang pertama, pertanyaan pertama dan kedua Yesus, bisa LCD-nya? Nggak jalan ini. Mengatakan kata agape, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapau dengan aku? Agape, kasih Allah. Tetapi Simon menjawab philia, kasih sesama. Jadi lebih di bawah. Kalau kasih agape, kasih Allah, kasih tanpa syarat
benar-benar mengasihi. Tetapi Simon menjawab, aku filia kepadamu. Pertanyaan yang kedua, apakah engkau agape, mengasihi aku? Tetapi lagi-lagi Simon bertanya, aku filia kepadamu. Mengasihi, tetapi kasih manusia. Akhirnya Yesus bertanya untuk ketiga kali. Dari agape, Tuhan bilang, filia. Apakah engkau filia kepadaku? Ada penurunan dan Simon di situ hatinya sedih. Ternyata dia hanya bisa filia, mengasihi memang. Yesus mengerti bahwa Petrus mengasihi Yesus dengan kasih filia, kasih sesama manusia, kasih yang ada batasnya, kasih Allah tanpa batas. Saudara dan saya mengasihi sesama, mengasihi Allah tanpa batas, ini tentu tidak mudah. Ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi kita mau melihat buktinya. Adakah kita agape kepada Allah? Kasih Allah kita gunakan. Dan tetapi kalau kita lihat praktek hidup kita, mungkin kita akan berkata seperti Petrus, aku filia kepadamu, aku mengasihi engkau. Kita terbatas. Dan Yesus mengerti keterbatasan kita. Ya, menunjukkan kasih kita kepadanya. Memang kita harus mengasihi dia. Tetapi secara manusia kita ini penuh dengan keterbatasan. Tetapi harus berjuang untuk menunjukkan kasih itu. Kita harus buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh. Ya, lanjut. Dalam Ulangan 6 ayat 5 mengingatkan kita tentang kebenaran firman Allah bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi seluruh hidup kita ekspresikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tidak hanya sebatas kata-kata. Tidak sebatas hanya pikiran, oh ya saya berpikir, saya mengasihi Tuhan. Oh saya berkata-kata, saya katakan aku cinta engkau Tuhan. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi dengan segenap kekuatan kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita sepenuhnya mengasihi Tuhan Allah kita. Mengasihi tidak hanya sebatas kata-kata. Tidak hanya sebatas pikiran. Tetapi dipraktikkan. Ada bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Harus ada bukti. Ya lanjut. Terganggu ini ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? Pasti jawab Bapak Ibu, ya saya mengasihi. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, apakah Pak Pendeta mengasihi Tuhan Yesus? Saya katakan, ya saya mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi saudara akan lihat dalam hidup saya, apa betul saya mengasihi Tuhan Yesus? Dan saya juga bisa melihat dalam hidup saudara, apakah saudara betul mengasihi Tuhan Yesus? Jadi ada bukti, ada pembuktiannya. Nah, kita dapat membuktikan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan melakukan perintah Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kita praktekkan. Apa itu? Ya, yang bisa kita buktikan. Yang pertama, kita harus setia melayani Dia. Lanjut. Setia melayani Tuhan. Sebagaimana tadi Petrus diingatkan kembali. Kamu dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mengapa kembali lagi kepada jalamu? Mengapa kembali lagi ke perahumu? Mengapa kembali lagi kepada pekerjaanmu yang lama? Kamu sudah kupanggil untuk menjadi penjala manusia, melayani. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya, orang Kristen, tidak saja melayani Tuhan, tetapi juga melayani sesama manusia. Oh, kita berkata aku sudah melayani Tuhan. Tapi bagaimana dengan sesama?
mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia, ya seperti mengasihi Tuhan. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Bukankah itu hukum Tuhan? Jadi kita buktikan jangan hanya ibadah kita, rajin ibadah, tetapi bagaimana dengan sesama? Adakah kita kepedulian kita kepada orang lain? Adakah kita mengerti keadaan orang lain? Adakah kita mendoakan orang lain? Adakah kita memberitahukan kabar baik kepada orang lain? Kasih kepada Tuhan, iya. Tapi juga kasih kepada sesama. Tetapi seringkali orang berkata, saya sudah mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan mau minta bukti. Jika kita mengasihi Tuhan Allah kita, pasti kita buktikan juga kasih kita kepada sesama. Amin. Amin. Kami dari kecil diingatkan, kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan Allahmu, tapi engkau tidak mengasihi orang tuamu, bohong kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan Allah. Sebab kami diajarkan ya, ini ada kebenaran juga bahwa dikatakan Tuhan di bumi ini ya orang tua kita gitu loh. Jadi kalau kita saja tidak hormat dengan orang tua kita, padahal kita bilang kita hormat sama Allah, mana buktinya? Jadi harus ada buktinya. Kita menghormati orang tua, ini satu contoh. Kita mengasihi Tuhan Allah tapi cuek dengan orang lain. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan, ada seorang Samaria ya yang dirampok, luka, ya terletak di pinggir jalan. Kemudian ada imam-imam lewat, ada orang Farisi lewat, ada orang yang bilang dia percaya lewat, orang percaya tapi diapain? Dia lihat saja. Dia lihat saja orang yang tergeletak itu. Tapi kemudian ada orang Samaria yang lewat. Orang Samaria yang identik orang yang bukan orang percaya, kira-kira begitu. Sebab orang Yahudi menganggap diri mereka yang lebih beriman, lebih menyembah Allah yang benar. Tetapi justru orang Samaria itulah yang bergerak menolong orang itu, membawa ke penginapan. Itu bukti bahwa dia sebenarnya orang Samaria ini mengasihi Allah. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Sudah menjadi kewajiban orang percaya untuk melayani. Mulai dari keluarga, melayani. Di tempat di mana Tuhan tempatkan kita melayani. Jadi jemaat tidak cukup menerima pelayanan orang lain melayani saya. Tidak, tetapi juga memberi pelayanan kepada sesama. Jadi jemaat Sinam ini adalah jemaat yang setia melayani. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan setia melayani. Melayani. Ada banyak hal yang bisa kita buat. Ada banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Supaya hidup ini yang kita tidak tahu berapa panjang yang harus kita lewati. Kita tidak tahu berapa lama usia kita. Tapi selagi ada kesempatan, kita mau menjadi pribadi yang berguna, yang mau melayani. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Melayani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayat 15. Ya, kita melihat bagaimana pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus. Dan kemudian setelah Simon Petrus menjawab apa yang ditekankan oleh Yesus kepadanya. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bukan berarti Simon Petrus lebih hebat dari sahabat-sahabat yang lain, murid-murid yang lain, enggak. Lebih dari segalanya. Jadi Tuhan meminta kasih kita kepadanya lebih dari segalanya. Nah ingat, bukankah Petrus kembali kepada perahunya, kembali kepada jalannya, kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Nah Tuhan mau berkata, apakah engkau siap melepaskan ini? Wujud kasihmu kepada Tuhan. Nah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada semua ini? Kalau kita masih mengutamakan pekerjaan kita dibandingkan dengan Tuhan, kita belum mengasihi Tuhan. Kalau kita lebih mengutamakan
hal-hal dunia yang membahagiakan hati kita, kita belum mengasihi Tuhan. Apa yang mengikat kita? Bukankah seorang muda pernah datang kepada Yesus? Dia ingin supaya mengalami hidup yang kekal, hidup bahagia, masuk kerajaan surga. Dan Yesus berkata, anak muda, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Kemudian datanglah kepadaku, ikutlah aku. Sedih hati pemuda itu. Mengapa? Hatinya terikat kepada hartanya. Dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan. Ini tidak layak. Tidak layak. Tuhan mau supaya benar-benar kita mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jemaat Sinam, apakah engkau mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Saudara bisa terjemahkan dalam kehidupan Bapak Ibu, apa sebenarnya selama ini yang mengikat kita sehingga kita tidak menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Mungkin ada sesuatu yang terlalu berat mengikat kita. Kebiasaan kita kah, hobi kita kah, pekerjaan kita kah, keuangan kita kah. Ada orang bersuka cita tergantung dengan isi dompetnya. Kalau dompetnya penuh, baru gajian sukacitanya melimpah. Kalau dompetnya sudah tipis, ATM-nya minta maaf, sukacitanya hilang. Berarti sukacita tergantung kepada isi dompet. Itu tidak ada di sini, di sana-sana. Amin. Tidak ada yang ngaku di sini. Oh haleluya, oh kelaun. Ini baru gajian Bapak itu. Kenapa? Haleluyanya mantap. Gimana kau Rob? Saya biasa lah. Lagi nggak ada uang dia. Betul. Dia nggak ada uang, kita ajak ngomongnya ada lesu, nggak bersemangat. Tapi ada loh, kita terkecoh. Dia nggak punya uang sama saja. Haleluya, semangat. Karena dia tahu berapa sukacita itu ada di dalam Tuhan. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu kan kata firman Tuhan. Nah kita aminkan. Ini tanggal tua atau tanggal muda? Ini tanggal tengah-tengah Pak Pendeta. Kalau tengah-tengah itu bingung kita. Ya masih ada dikit-dikit lah. Tapi kira-kira bertahan 1 minggu lagi. Tetap haleluya. Ini gak ada aminnya. Susah ya. Amin. Kalau saudara kehilangan kebahagiaan berarti saudara masih terikat dengan itu. Artinya belum fokus kepada Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kita terjemahkan dalam hidup kita lebih dari isi dompet kita. Ya memang kita berbahagia kalau ada gaji, ada bonus. Ya. Sudah cair belum? Ya, misalnya saya tanya, Pak Samjar sudah cair belum? Kalau Pak Samjar, haleluya, saya tahu udah cair itu. Tapi, ya Pak Pendeta, belum cair. Atau gagal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan Allah lebih daripada yang lain. Nah Petrus menjawab Yesus. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kita bisa berkata engkau Tuhan tahu betapa aku mengasihi engkau. Tahu engkau Tuhan. Aku gak bisa bersembunyi Tuhan. Tapi kita sendiri sebenarnya tahu ini sebatas kata-kata kah? Atau masih ada yang mengikat kah? Bagaimana penghargaan kita kepada Allah? Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana sikap hidup kita? Kita akhirnya tahu. Tapi ada orang yang hanya sebatas kata-kata. Dan Tuhan tahu bahwa kita sebatas kata-kata saja kalau itu yang terjadi. Tapi Tuhan melihat betul keadaan kita. Sungguh-sungguh mengasihi Dia walaupun memang kasih kita terbatas. Maka Petrus berkata, aku filia Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan paham. Kita lemah, kasih kita lemah. Tapi paling tidak memang kita buktikan. Dan Tuhan minta kepada Petrus. Waktu Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Buat Petrus, gembalakanlah domba-dombaku.
Buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Buat kita orang percaya, melayanilah, lakukanlah firman Allah, kasihilah sesama kita, buat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah kita dipanggil untuk itu? Untuk menjadi berkat, kita yang sudah diberkati, kita yang sudah mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus, mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Bukankah kewajiban kita untuk melayani sesama? Nah, layani, peduli kepada orang lain, doakan orang lain, perhatikan sesama. Mungkin ada banyak orang yang mulai susah dalam hidupnya, dan kita punya peran untuk menolong. Kita punya fungsi untuk membantu mereka, untuk berdoa, untuk melayani, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kalau pertanyaan ini untuk jemaat, untuk kita hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Kita jawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan katakan, layanilah sesama manusia. Melayanilah, pedulilah kepada yang lain. Tunjukkan cinta kasih Tuhan itu. Jangan hanya sebatas kata-kata. Memang kita datang beribadah kepada Allah, memuji Dia, menyembah Dia. Tetapi juga kita harus buktikan dalam hidup kita hari lepas hari. Bagaimana perbuatan kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama. Suami istri bagaimana, papa mama dengan anak-anak bagaimana, dengan keluarga, dengan orang tua bagaimana, dengan sesama bagaimana, dengan orang percaya bagaimana, dengan orang yang belum percaya bagaimana. Tunjukkan jadi diri kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi pertanyaan itu diulang untuk yang kedua kali. Artinya apa? Penting, ini penekanan. Benar gak? Kira-kira gini, kalau ada seseorang bertanya kepada saya, Pak Pendeta sudah makan? Sudah, tapi ditanya lagi, Pak Pendeta sudah makan? Sudah makan. Pak Pendeta sudah makan? Dia mungkin melihat ada keraguan di dalam wajah saya. Jangan-jangan saya ini hanya pura-pura saja ngaku, sebenarnya belum makan, lapar sih. Atau mungkin saya bilang sudah, tapi dia dengar oh lapar ini, berarti belum makan. Pak Pendeta sudah makan? Sudah, tapi senyum saya agak sedikit bertanda tanya gitu. Orang yang tanya saya itu tanda tanya juga. Wajah Pak Pendeta nggak mantap sih jawabnya. Sudah. Oh sebenarnya saya belum makan. Akhirnya saya harus belum. Ayo makan. Saudara mengasihi Tuhan, amin. Amin. Harus dipaksa lagi, amin. Haleluya. Pertanyaan yang kedua yang sama, coba perhatikan ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan Yesus di situ, apakah engkau agape kepadaku? Masih pertanyaan 1 dan 2 sama, dan jawaban juga sama. Petrus berkata, engkau tahu Tuhan. Ya, aku filia kepadamu. Aku mengasihimu. Kasih manusia. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Buktikan bahwa engkau mengasihi aku. Perintah Tuhan adalah engkau menjadi penjala manusia. Gembalakanlah domba-dombaku, menunjukkan bahwa engkau perhatikan apa yang saya katakan sebelumnya. Perintahku lakukanlah. Gembalakanlah domba-dombaku. Engkau kupanggil untuk menjadi gembala itu. Engkau kupanggil untuk menjadi pelayan itu. Menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau.
Lakukan perintahku. Lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengar panggilan itu. Engkau harus jadi pelayan Tuhan. Melayani. Ya Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kadang-kadang begini, kita bilang kita mengasihi Tuhan. Seberapa banyak kita melakukan perintah Tuhan? Wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita berkata aku mengasihi engkau Tuhan, tapi hidup kita mau-maunya kita, tidak mau mengikuti firman Allah, sama saja sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Atau kasih kita hanya sebatas kata-kata saja, sebatas di bibir saja. Tuhan mau kita lakukan. Wujud kasih kita kepada Allah, kepada Tuhan, kita lakukan perintahnya. Kita tahu panggilan itu. Petrus diingatkan kembali. Gembalakanlah domba-dombaku. Bagi kita berbicara, dengar firman Allah. Lakukan firman Allah. Dengar perintah Tuhan. Lakukan perintah itu. Panggilan itu. Dan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diselamatkan supaya melalui hidup kita ada orang lain yang memperoleh keselamatan. Ya. Bukankah firman Tuhan itu mengingatkan kita panggilan itu? Bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus memilih kita dan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Bagaimana perjalanan hidup kita? Buah-buah pertobatan sudahkah kita tunjukkan? Dan bagaimana buah-buahnya melalui pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita? Adakah orang sudah melihat bahwa Yesus ada di dalam hidup kita? Seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Dan ketika dia masih ada kesempatan hidup, pada suatu ketika bergumul antara hidup dan mati. Mati tidak ada masalah karena akan bersama sama dengan Tuhan. Tapi kalau hidup menghasilkan buah. Jadi hidup yang berarti, hidup yang berguna, hidup yang menghasilkan buah. Itu menjadi keputusan dia, keyakinannya ketika dia diberi Tuhan masih usia panjang. Kita diberi usia panjang, masih hidup. Masih hidup? Bapak Ibu, coba lihat kiri kanan dan katakan sambil masih hidup. Masalahnya berbuah tidak, hidup sih tapi nggak berbuah. Aduh, hidup di mana itu? Jemaat Sinam harus menjadi jemaat yang hidup dan berbuah. Amin. Berbuah dan berbuah lebat. Saya terlalu yakin, percaya sekali. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Orang lain melihat Kristus ada di dalam kita. Melalui hidup kita. Melalui keluarga kita, melalui rumah tangga kita. Orang melihat, oh benar ada Kristus di dalam diri orang itu. Saya mau juga mengikut Kristus karena saya mau seperti saudara itu, seperti om itu, seperti opa oma itu. Akhirnya orang datang kepada Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Mengingatkan kita akan panggilan Tuhan kepada kita. Kita dipanggil dari dalam kegelapan, keluar ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, di dalam terang yang ajaib ini, terang yang ada pada kita harus menerangi kegelapan itu. Harus jadi berkat. Pertanyaan yang ketiga yang sama. Di sini ada penurunan, bukan lagi Tuhan berkata agape, tapi philia. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Minta pembuktian. Benar? Misalnya kita bercerita sesuatu kemudian orang berkata, benarkah? Kita bilang benar, tapi tidak benarkah? Kita bilang lagi benar. Ditanya lagi, benarkah? Ini berbicara tentang sesuatu. Pernyataan kita yang bisa kita buktikan. Dan memang harus kita buktikan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Untuk ketiga kalinya. Sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Kita perlu dalam hidup ini
merenungkan hal ini terus-menerus. Hari ini mungkin kita berdiam sejenak, kemudian kita, Tuhan, apakah benar aku mengasihi Engkau? Lihat perbuatan kita. Lihat perintah-perintah Tuhan. Sudahkah kita lakukan? Apakah kita sudah terus setia melayani? Melayani. Hidup ini adalah melayani. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Besok lagi kita bisa bertanya. Tidak apa-apa. Ini akan menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Bahwa kita mau membuktikan kita mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Setialah melayani. Setia menjadi berkat. Setia ya untuk terus menunjukkan jadi diri kita bahwa kita memang diselamatkan oleh Tuhan. Ya, diselamatkan oleh Allah supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Perintah yang kedua. Bagaimana dialog antara Yesus dan Petrus mengingatkan kita supaya dalam perjalanan hidup kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan tidak hanya sebatas kata-kata. Maka kita harus setia mengikut Yesus sampai garis akhir. Setia mengikut Yesus sampai garis akhir. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Ya, lanjut ya. Jangan kita meninggalkan Tuhan ya. Apapun persoalan, apapun alasan, apapun masalahnya, jangan kita menyangkal Dia dan jangan takut menderita oleh karena mengikut Dia. Jangan kita kecewa untuk mengikut Yesus. Jangan pernah kecewa. Memang persoalan yang kita hadapi tidak mudah. Tidak gampang. Penuh dengan tantangan. Penuh dengan kesulitan. Tetapi kita mau tetap setia mengikut Yesus sampai garis akhir. Nah, ini yang kedua. Setia mengikut Yesus sampai garis akhir. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ingat pengalaman Petrus. Waktu bersama dengan Yesus mereka melayani. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Sempat merasakan ketakutan juga. Hampa, bingung, ragu-ragu. Benarkah Yesus bangkit? Berkali-kali Yesus menunjukkan dirinya setelah dia bangkit. Ada kalanya kita bisa dalam kondisi kebimbangan, keraguan-raguan. Benarkah Yesus ini Tuhan yang sanggup menolong aku? Yang sanggup memulihkan hidupku? Yang sanggup memberkati aku? Yang sanggup menyembuhkan aku? Benarkah ini Tuhan yang harus aku sembah? Itu bisa dalam situasi tertentu. Dan ada orang akhirnya udah enggak usah lagi menyembah Yesus. Enggak usah jadi orang Kristen. Udah pindah kepercayaan saja. Apalagi kalau jadi orang Kristen. Dikucilkan. Jabatan enggak bisa naik. Posisi enggak bisa naik. Tetangga-tetangga enggak suka sama kita. Ya kita diomongin. Dihina. Diintimidasi. Kemudian kita enggak boleh juga melawan. Enggak boleh membalas. Pembalasan adalah hak Allah. Aduh kok sakit banget sih. Rasanya kalau ada orang yang nonjok kita, kita pasti mau balas nonjok. Betul tidak betul? Betul ya Bapak Ibu ya? Bagaimana? Betul ya? Saudara, tiba-tiba ada orang pukul pipi saudara, pipi kanan. Pak. Saudara diam saja. Oh enggak, saya kan jemaat Sinam. Saya bilang lagi, Pak ini masih ada yang kiri. Begitu? Atau apa loh? Dia baru sekali pukul pipi kiri kita. Kita sudah pukul pipi kiri, pipi kanan, kaki kiri. Awas tuh. Oh enggak boleh begitu. Anak Tuhan enggak boleh begitu. Kalau kita dianiaya, kita diam saja dan berdoa. Amin. Atau balas aniaya, awas kau. Ada waktunya, aku akan bertindak. Bila perlu. Cari lagi ilmu yang lama itu. Aduh jangan dong. Ada yang pernah punya ilmu yang lama di sini? Jangan diambil lagi ya. Amin. Halo. Kadang-kadang bisa digoda kita. Kenapa Petrus dan teman-teman bisa lagi menjala ikan? Petrus berkata, aku pergi lagi lah menjala ikan. Yang lebih aku juga ikutlah. Lupa tugas. Tetapi Tuhan ingatkan mereka. Dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit,
Sepertinya waktu kita berdoa kepada Tuhan, karena belum kunjung tiba jawaban doa, hati-hati, jangan tinggalkan Tuhan, jangan sangkali Dia. Tapi kita tetap berkata, aku ikut Tuhan, meskipun aku susah, menderita dalam dunia ini. Saya mau ikut Tuhan. Tanda bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus setia mengikuti Dia. Apapun persoalan, apapun keadaannya, apapun situasinya. Dan saya mau berkata, ini tidak mudah. Jadi kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan gak mudah loh. Kalau hanya kata-kata saja, ya saya mengasihi Tuhan, baru ada ancaman, awas kau, kalau kau masih ibadah tak tembak kau. Oh iya, kalau begitu saya gak usah beribadah. Lah, Pak Pendeta jangankan ditembak, dikasih kebebasan beribadah aja saya gak beribadah. Lah Isa, payah juga. Halo, tapi jemaat Sinam sekalipun ada halangan untuk beribadah, tetap semangat beribadah. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan senyum dikit. Amin bilang. Atau aminkan saja. Oke, kita di sini mengaminkan, tapi yang lain yang belum datang bagaimana? Saudara nanti ketemu tugas saudara, kata Pak Pendeta, aminkan. Apa yang diaminkan? Harus beribadah walaupun ada tantangan, ada pergumulan. Nah, kalau ada kebebasan saja kita tidak beribadah, bagaimana kalau ada tekanan yang luar biasa? Dan Alkitab berkata bahwa penderitaan yang akan datang itu dahsyat luar biasa. Dan di situ mulai ada seleksi. Orang-orang yang hanya sebatas di bibir saja berkata aku mengasihi Tuhan, dia akan mundur. Dia akan mundur, saudara. Dia akan mundur, pasti. Masalah makan minum kah? Masalah apalah, banyak hal. Dan itu pekerjaan kuasa kegelapan untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Artinya, sampai garis akhir, kita harus setia mengikuti Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan ayat 18. Buat Petrus dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan ayat 19, dan hal ini dikatakan oleh Yesus, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku. Engkau nanti akan ditangkap. Sekarang kau muda, kau hebat, bisa kau lakukan segalanya. Tapi nanti engkau lemah, engkau tua, kemudian orang ikat tanganmu. Engkau dianiaya dan engkau mati, dibunuh. Memang benar. Ini yang disampaikan oleh Yesus, bagaimana nanti Petrus matinya. Karena dia mau memuliakan Tuhan. Matinya pun memuliakan Tuhan. Dan sejarah berkata begini. Ya, ketika dia hendak disalibkan. Ya, dibunuh. Dia berkata, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan saya disalibkan. Ya, saya tidak layak seperti itu. Dia menyadari dirinya. Yang tadinya dia sempat menyangkal Yesus. Dan dia berkata, kepala ke bawah. Salibkan saya dengan kepalanya yang ke bawah. Jadi sangat menderita. Luar biasa. Tetapi dia melakukan hal itu. Karena dia mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Kita berkata, ya Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Maka kita harus buktikan dalam perjalanan hidup ini. Sekalipun taruhannya nyawa. Kita harus siap menerima kenyataan itu. Dan Yesus berkata kepada Petrus. Yang memberitahukan bagaimana akhir hidupnya. Di masa tuanya dia tak berdaya. Dia diikat oleh orang. Kemudian disalibkan oleh orang. Dia akan dibunuh oleh orang-orang. Dan dia lakukan itu semua. Yang tekanan utama. Yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Ikutlah aku. Adakah kita setia mengikuti Yesus? Sekalipun ada penderitaan yang luar biasa oleh karena nama Yesus. Kita harus alami. Adakah kita setia mengikuti Yesus? Amin. 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 Ngeri loh. Pak Pendeta. Ini enggak di sini, di tempat lain. Pak Pendeta minta maaf enggak ke gereja. Kenapa? Hujan.
hujan. Pak Pendeta, maaf tidak ke gereja. Lagi bla bla bla. Belum nyawa. Pak Pendeta jawab, halo hujan ya? Punya mantel Pak? Punya, pakai mantel. Dan tetap ke gereja. Oh begitu Pak Pendeta, ya siap laksanakanlah Pak Nanam. Haleluya, pakai mantel. Ternyata hanya 200 meter hujan. 300 meter berikutnya nggak ada hujan. Oh puji Tuhan, dengar tadi suara Pak Pendeta, pakai mantel. Ternyata buka lagi, sampai di gereja enggak basah. Itu bukan kisah nyata, itu saya buat-buat saja. Jangan sampai nanti, ini siapa kira-kira gerangan ini saudara cari-cari. Siapa yang telepon Pak Pendeta? Siapa yang enggak? Artinya kita harus hadapi tantangan yang ada kadang-kadang di depan kita. Nah kemarin saya sangat diberkati sama Ibu Pendeta melihat ada sharing hamba-hamba Tuhan. Bukan gereja kita, gereja tertentu. Seorang hamba Tuhan yang melayani. Dan mereka tidak didukung oleh dana yang besar, tidak ada sponsor, hidup dengan iman. Dan mungkin 3 hari atau berapa hari mereka sudah tidak makan. Dan dia berkata, Tuhan saya siap gak makan, tapi jangan sampai anak saya jangan sampai gak makan Tuhan. Tetapi betul anak itu pun tidak minta makan. Nah kemudian ada orang mengetok pintu mereka. Dan membawa beras 5 kilogram. Haleluya. Bisa makan. Kira-kira begitu. Tapi baru yang memberikan itu pergi datang ada. Dikatakan dalam kisah dia itu. Ini kisah nyata loh. Seorang oma datang mengetuk pintu. Dan berkata, Pak Pendeta, saya dan cucu saya sudah beberapa hari gak makan. Gak ada makanan. Pak Pendeta berkata sama istrinya, kasihkan beras itu. Yang 5 kilo. Yang semestinya mereka harus makan. Kasihkan. Dan Ibu Pendeta taat kepada Pak Pendeta. Ya Ibu Pendeta harus taat kepada Pak Pendeta ya. Amin. Ya. Tapi taat sih taat. Ini kan makanan kita. Ibu Pendeta masuk kamar dan dia berdiam. Dan Pak Pendeta juga pergi ke ruangnya. Dia berdoa saja. Dia tahu mengerti perasaan istrinya kan. Anaknya juga ada. Dia berdoa. Berdoa saja. Tahu-taunya beberapa selang waktu dia dengar ada suara mobil berhenti dan mengedor pintunya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Ada orang langsung turun 25 kilogram beras, ada kresek plastik dengan isinya makanan, dan plus waktu seseorang ini pergi kasih amplop dan hamba Tuhan itu berkata, itu adalah amplop yang terbesar, paling tebal yang pernah dia terima selama melayani sampai sekarang. Besar dananya diberikan. Dan Pak Pendeta berkata, lihat, dia berkata kepada istrinya, lihat Mam, kalau tadi Mama tidak memberikan yang 5 kilo, yang 25 kilo tidak akan datang. Yang ada sayur-sayuran, ikan lengkap tidak akan datang. Dan ada amplop. Kadang-kadang ujiannya ya, tapi genting sekali loh. Itu masalahnya ujian itu sebenarnya mampu nggak lewat sedikit saja begitu. Tapi kan kita nggak tahu. Ya Tuhan ini berat. Sebenarnya kita hadapi dulu. Nanti akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Tapi masalah yang dekat inilah kita seringkali mulai nggak kuat, ngambek, putus asa, menyesal, kemudian tinggalkan Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, apapun situasinya, kondisi, tetap kita berkata, aku setia mengikut Engkau. Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan mengalami hal yang tidak mudah. Sebagaimana yang kita baca, ya, orang akan mengikat tanganmu, membawa engkau. Ya, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tuhan tahu sebatas mana kita mengasihi Tuhan. Tuhan mungkin berkata, apakah engkau agape kepadaku? Tapi kita bisa menjawab seperti Petrus, aku filia kepadamu. Yesus tahu. Yesus tahu keadaan kita, kelemahan kita.
Tetapi memang sekalipun kita filia kepada dia, memang kita harus buktikan. Jangan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan hanya sebatas kata-kata saja. Itu sebabnya perlu kita buktikan. Dengan cara apa? Mengikuti perintahnya. Yang pertama, setia melayani. Hidup ini melayani. Dan yang kedua, setia mengikut dia sampai garis akhir. Saya undang kita bangkit berdiri, kita meresponi kebenaran.